Halo guys, saya di sini dan kali ini aku bakalan memberikan review atau memberikan pengalaman yang sudah saya lakukan dan saya sudah jalani selama hampir 2 tahun atau lebih mungkin, karena saya lupa, kayak hampir 2 tahun deh. Hampir 2 tahun saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1. Di sini adalah device saya. Ini adalah daily saya yang sudah hampir 2 tahun saya pakai. Dan kita lihat spesifikasinya apa saja yang saya pakai dari dulu. Ini adalah Asus yang dengan seri Z8602KL yang warna hitam, sebenarnya warna biru. Ini kayaknya warna biru tapi bukan warna hitam ya. Terus ini LTE dengan 4G LTE. Ini varian yang 64 GB dual SIM. Ini 3 slot dengan 2 SIM dan 1 untuk memori eksternal. Layarnya kita ini 6 inci ya. Ini 6 inci. Ini bisa dilihat 6 inci dengan bumper di dalamnya. Ini di dalamnya bumpernya seperti ini. Ini sudah warna kuning karena sudah selalu saya pakai selama 2 tahun. Dan ini dengan menggunakan Snapdragon 636 dengan kecepatan 1,8 GHz dan kamera belakang 13 MP dan 8 MP. Dan kamera depan adalah 5 mega. Kamera depan ini 5 mega. Ya, kita langsung mereview aja, kita langsung memberikan komentar apa sih lebihnya dan apa kurangnya untuk HP sekelas dengan Asus Zenfone Max Pro M1 yang dulu notabene adalah ini HP yang sangat susah untuk dicari. Ini dulu flash sale sangat kenceng dan keluar juga untuk M2, hampir ya susah lah untuk dicari. Nah, saya ini beli waktu sudah agak gampang dan di toko offline sudah bisa. Jadi kali ini aku bakal mereview gimana sih rasanya, atau selama 2 tahun ini ada suka duka apa enggak. Sukanya ya banyak sukanya. Asus ini sudah bisa buat main PUBG, buat main Mobile Legend, buat nonton YouTube sudah bisa 1080 dan 60 fps. Ini layarnya juga cantik sebenarnya, walaupun ini sudah retak ya. Ini sudah retak ya. Ini sudah retak, ini sama ini juga retak ini. Ini karena ya makanya kenapa aku nggak ganti karena retak ya. Pertama nggak ada biaya. Yang kedua ya karena emang HP-nya enak buat main Mobile Legend, juga bisa buat sampai high frame rate yang sangat mulus, enak. Tapi ya kadang nggak enaknya itu mungkin karena sinyalnya jelek atau mencarinya sinyalnya susah, itu jadi agak anget gitu. Dan dipakai bisa anget, nanti bisanya saya kipas atau saya gunakan seberapa aja, nanti juga udah selesai, nggak muluk-muluk lah, nggak pakai terus gitu. Dan untuk kameranya ini cukup lumayan, nggak bagus dan nggak bisa dibilang jelek banget, nggak. Jadi ya bagus aja, jelek nggak juga. Jadi tapi kalau kalian bisa pakai Gcam, karena saya sukanya yang stok Android aja, kalau bisa pakai Gcam nanti kalian bisa dapat kamera yang atau resolusi yang bagus banget. Tapi saya nggak suka karena ya sudah, karena saya tidak juga pakai HP ini bukan buat foto-foto, ini buat ya kerja, buat cuma main game, nonton YouTube dan nonton sosial media sebagainya. Sukanya ya itu enak dipegang, enak juga tipis. Tapi kadang kalau saya kayak gini mendingan saya pakai bumpernya karena feelnya yang dipakai kalau bumper, ada bumpernya walaupun nggak bumper bawaan ya, walaupun nggak bumper bawaan, ini rasanya lebih enak, lebih nyaman lah kayak gitu. Tapi kalau semua main game atau HP-nya anget atau mau compact banget tipis gitu dilepas. Tapi kalau aku lebih suka dipakai bumper karena lebih aman dan ya lebih enak aja. Ini kayak karena aku terlalu tipis mungkin ya, tapi mungkin kalau ada yang berkomentar ini nggak terlalu tipis ya sah-sah saja. Tapi karena kalau aku ini sangat ya tipis lah buat aku. Ini buat HP yang sudah di tahun 2018 dan di 2020 ini, apakah masih worth it, apakah masih patut dibeli, apakah masih bisa untuk digunakan untuk daily? Menurutku sangat bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian untuk membeli yang lain, karena yang lain lebih bagus dengan harga yang sekarang ini
sepertinya hanya 17 atau 18 atau 17 gitu, ini untuk patut dibeli. Kemungkinan mendingan ditambah sedikit lagi untuk beli HP yang zaman sekarang yang menggunakan Snapdragon yang lebih tinggi daripada menggunakan Snapdragon yang 636 versi lama ini. Ini versi lama banget, versi 2 tahun yang lalu. Ini masih lumayan lama, 636 harga 2 juta lebih. Sekarang bisa mendapatkan yang 8, berapa, 8 titik berapa gitu. Daripada beli yang 36, daripada yang 636 mendingan beli yang 8. Dan untuk main game juga enak. Ini baterainya ini 5000 mAh yang kalau dipakai buat daily aja tanpa buat game ya, tanpa buat game bisa mencapai 2 hari. Kalau buat game 6-7 jam. Kalau sekarang cuma paling kalau dari 100 sampai ke 15% atau 20% itu saya bisa mencapai 5 jam main game Mobile Legends ya, dengan resolusi yang high frame rate tadi dan rata kanan semua. Ini bisa sampai 5 jam. Tapi tergantung sinyal juga. Kalau sinyalnya mendukung bagus bisa lebih, kalau sinyalnya mendukung jelek ya bisa kurang, bisa sampai cuma 4 jam, 3 jam atau berapa gitu. Mungkin bisa sampai cuma beberapa menit saja udah selesai. Itu karena sinyalnya kan membutuhkan kerja juga di dalamnya. Jadi nanti bakalan lebih menekankan ke sinyal dulu baru ke game, karena game butuh sinyal. Menjalankan gamenya tersebut biar lebih bagus dan bisa menjadikan frame rate tanpa frame drop ya, sinyalnya harus bagus. Dan untuk mencari sinyal ini lumayan, saya sekarang menggunakan Excel dan Bayu. Ini lumayan banget. Tapi sekarang kalau saya menggunakan ini ya saya fine aja, nggak terlalu pengen untuk HP yang baru atau HP yang model lama atau yang ini aja atau pengen yang baru. Itu saya tidak terlalu pengen karena ya ini masih bisa banget, masih bisa buat daily kita untuk ya sekedar main game, lihat sosmed atau apa, atau kita nonton YouTube 1080 itu ini masih bisa sangat bisa dipakai ya. Ini sudah ada fingerprint, flash, di depan juga ada flashnya ini. Kalau kalian nggak kelihatan, ini sebenarnya ada flashnya ini. Di depan ini sebenarnya ada flashnya. Saya juga tahu itu baru-baru aja setelah beli dulu. Itu karena kan biasanya kalau HP yang tidak ada dicantumin dalam depan ada flash atau belakang ada flashnya gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi ternyata di Asus Zenfone Max Pro M1 ini di depannya ada flashnya. Jadi nggak yang flash itu di layar, tapi di depan sini, di daerah sini tuh ada flashnya. Ini di dekat sensor ini ada flashnya ini. Ternyata ada flashnya. Ini nih, kelihatan nih flashnya ini. Ini pokoknya ini flashnya ini nih, kelihatan kan kecil-kecil. Nah ini ternyata ada flashnya, dan ini juga bisa buat menyombongkan ke HP-HP yang lain yang harganya 2 juta atau berapa gitu kan. Kita juga wah, HP Zenfone Max Pro M1 ki opo sih apike, opo sih jose nggo kamera depan ada flashnya bos. Di kamera depan ada flashnya, kamera belakang ada flashnya sama-sama, dan ini cukup terang dibandingkan dengan Note yang ibu saya pakai, Note 8. Ini untuk flashnya terang ini, dan untuk kameranya sedikit lebih bagus di Note 8 karena ya sudah 48 mega. Dan video ini saya peruntukan untuk yang pengguna setia Asus Zenfone Max Pro M1. Kalian sangat bagus untuk menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 karena ini HP yang menurut saya worth it dibeli di tahun itu, dan sampai sekarang masih bisa. Mungkin saya akan memakai sampai 1,5 tahun lagi sampai saya punya dana untuk mengganti yang baru. Dan menurut saya ya udah itu aja. Dan untuk yang kalian mau beli, saya sarankan daripada membeli yang Asus Zenfone Max Pro M1 ini, mendingan lebih prefer ke HP-HP yang baru yang notabene adalah HP yang keluar di masa-masa sekarang, bukan yang udah 2 tahun lalu yang kita tahu ini adalah HP yang sangat bagus di tahun dulu, yang HP gaming yang bisa mengklaim bisa 8 jam ke game. Itu kita ya bangga dengan saat itu aja, dan sekarang udah banyak banget HP-HP gaming, HP-HP yang sangat bagus
dengan harga range 2 juta ya, kalau saya sih mending beli HP yang zaman sekarang 2 juta aja, yang notabene adalah ada Xiaomi, Asus, mungkin ada di Realme atau di Oppo. Itu kalian bisa pakai atau kalian bisa beli. Kalau saya mending prefer ke itu daripada ke ini. Ya, buat quick unlock, jadi ya cukup cepat juga, nggak terlalu jelek, cukup cepat. Ini saya coba nih. Nah, walaupun ada beberapa detik, mungkin ada sampai 1 detik untuk membuka kuncinya, tapi saya menyarankan bisa digunakan ya untuk jaga-jagalah, buat biar fingerprintnya masih bagus terus, nggak selalu dipakai gini terus. Nih, dukanya ya mungkin karena layarnya ini agak ringkih, jadi kebentur sedikit bisa pecah. Walaupun mungkin ada yang beberapa HP yang mungkin ngepas aja bisa dapat layar yang bagus, walaupun kemungkinan sih sama. Tapi saya sangat merekomendasikan untuk yang mau beli Asus Zenfone Max Pro M1 karena dulu adalah HP gaming, mendingan beli yang baru yang masih fresh daripada beli yang lama. Dan kalau punya budget yang 18 atau 19 gitu, bisa searching, bisa cari-cari di Google HP yang bagus yang mana, HP yang mau buat apa, kan ada spesifikasinya, mau buat daily atau mau buat gaming atau mau buat video kayak saya ini, bisa dipakai. Ya, sekian aja video dari saya, mungkin agak jelek untuk menjelaskannya karena masih belajar juga. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian suka di like, kalau nggak suka ya di biarin aja, ditonton aja. Terima kasih yang sudah nonton dan see you.